Amsal 28. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang untuk menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi
dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba di tanggal 28, kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan di pasal 28 di tanggal 28 ini, saudara-saudara. Baiklah, saudara yang kekasih, di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara-saudara, dalam pasal 28 ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan bebas dari rasa bersalah. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak memiliki rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu, saudara-saudara, semakin hari dia akan semakin kental, semakin kuat, semakin mengganggu jika tidak dibereskan. Apalagi itu berkaitan dengan dosa. Walaupun biasanya ya berkaitan dengan sesuatu kita bisa lupa ya, makin lama kita semakin lupa, makin lama makin lupa, semakin lama kalau waktu semakin panjang kita akan cenderung makin melupakan itu. Ada istilah orang berkata bilang begini loh, kamu akan disembuhkan oleh waktu. Ada istilah seperti gitu ya. Luka hati misalnya, kamu akan disembuhkan oleh waktu. Akhirnya kita bisa belajar menerima, belajar menghadapi sesuatu yang baru. Nah itu, dan kemudian maju. Orang yang terluka, tetapi beda dengan rasa bersalah. Rasa bersalah tidak seperti itu. Tidak bisa kamu akan disembuhkan oleh waktu. Rasa bersalah itu akan semakin kuat, semakin mengganggu. Oleh sebab itu banyak orang di akhir-akhir kehidupannya, ketika mereka mau meninggal dunia, semua peristiwa-peristiwa yang terekam berkaitan dengan kesalahan, berkaitan dengan dosa yang pernah terjadi di masa lalu, itu seperti bangkit kembali dan sangat sulit dia bergumul dengan itu. Dan di pasal ini, saudara-saudara, kita membahas tentang bagaimana bebas dari rasa bersalah. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Lari dari apa? Lari dari rasa bersalah. Lari kemanapun. Dia seperti dikejar, tetapi tidak ada yang mengejar. Rasa bersalahnya lah yang mengejar dirinya. Tetapi orang benar akan merasa aman. Kenapa? Karena penebus kita hidup. Karena pengampun kita maha dahsyat. Kita punya Allah yang siap mengampuni segala dosa dan kesalahan, yang mengulurkan tangannya untuk berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan untuk semua kita yang membutuhkan pengampunan. Saudara-saudara, untuk bebas dari rasa bersalah, ikuti aturan hukum. Jika hukum mengatakan A, ikuti. Jika hukum mengatakan B, ikutilah. Karena ketika kita mengikuti aturan hukum, maka kita tidak akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ketiga, jangan menindas orang lemah. Karena ketika kita menindas orang lemah, firman Allah mengatakan ada Tuhan yang mengawasi apa yang kita lakukan. Untuk orang lemah, Tuhan memberikan perhatian. Oleh sebab itu jangan lakukan hal ini. Jangan sampai kita menindas orang lemah, karena itu akan membuat kemudian kita akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Apapun alasannya, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, tetapi jika kita menindas orang lemah, maka akan ada rasa bersalah yang akan mengejar kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau kita membaca ayat yang ke-13, karena di ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Saudara-saudara, firman Allah mengatakan bahwa siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Tidak akan pernah beruntung. Hal yang paling menguntungkan kita, yang paling membebaskan, yang sangat memberkati adalah ketika kita yang berdosa datang kepada Tuhan, kemudian mohon ampun kepadanya untuk dosa kita, dan kemudian Tuhan membebaskan itu kita. Itulah keuntungan yang luar biasa. Itulah anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, jangan menyembunyikan pelanggaran.
terbukalah kepada Tuhan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mengakui, saya mau meninggalkannya, saya mau berubah dengan pertolongan-Mu, saya mau Tuhan menuntun saya, maka kemudian saudara yang jauh dari Allah menjadi orang yang disayangi oleh Tuhan. Dulu saya berdosa, ya. Dulu saya penuh dengan kejahatan, ya. Dulu saya tak terbilang betapa saya mengecewakan Tuhan, ya. Tetapi jika kita membuka semua di hadapan Tuhan, pelanggaran, dan kemudian kita mengakuinya, dan kemudian berkata, Tuhan saya mau meninggalkan itu. Wow, saudara akan menjadi orang yang disayangi oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, saudara-saudara, kembali ayat ini berkata, jangan keraskan hati. Kalau Roh Kudus sudah tegur kita, kesalahan kita, mengingatkan kita, jangan keraskan hati. Akui di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengakui di hadapan Tuhan dan tidak mengeraskan hatinya, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut. Ketika dia salah, langsung dia sadar. Ketika dia jatuh di dalam dosa, langsung dia mengakui, dia sadar. Itu orang yang lembut hati, saudara. Dan kemudian orang yang lembut hati adalah orang yang berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau untuk pengampunan. Saya ingin berubah dengan pertolongan-Mu. Maka Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasih, jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang mendengar pengakuan dosa kita. Ya, kita bersyukur kepada Dia yang senantiasa akan menuntun kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, saudara-saudara, mari kita memiliki integritas. Integritas adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah dia akan bicara A jika memang A. Dia akan bicara B jika itu adalah B. Dia tidak berkata A menjadi B atau B menjadi A. Orang yang dipercaya adalah orang yang perkataan dan perilakunya selaras, walaupun tidak ada orang yang mengawasi dia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kelakuannya, tetapi dia tetap A adalah A, B adalah B. Jadi saudara-saudara, mari kita memiliki integritas yang orang yang dapat dipercaya, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan sikap kita terhadap orang tua, dan berkaitan dengan usaha kita. Karena Allah ingin lihat apa yang kita ucapkan. Saya hormat orang tua. Apakah kelakuan kita benar hormat kepada orang tua? Ketika kita berkata, keuangan saya atur dengan cara begini, apakah betul atau tidak? Ketika kita berkata, oh semua usaha ini saya sudah usahakan dengan maksimal, apakah betul atau tidak? Orang yang integritas, orang yang dapat dipercaya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan demikian, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Artinya saudara-saudara, jangan marah ya ketika kita ditegur orang. Nah, untuk bebas dari rasa bersalah, luaskan hati kita ketika orang menegur. Jangan gampang baperan, jangan sensitif. Lihatlah bahwa ketika orang menegur dengan kasih dan kemudian kita mau berubah, maka kita akan sangat bersyukur kepada orang yang menegur kita. Jangan marah saat ditegur, dan kemudian saudara-saudara, itu akan menolong kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, cepat berubah, dan Tuhan menolong kita untuk bebas dari rasa bersalah. Puji Tuhan, saudara-saudara, di tanggal 28 ini kita membahas pasal 28, bebas dari rasa bersalah.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami tentang anugerah pengampunan. Seringkali kami mengabaikan Bapa, perkara-perkara kecil, dosa-dosa kecil yang kami abaikan, kami sembunyikan. Tapi sebenarnya Bapa, di hadapan Tuhan, hitam adalah hitam, dosa adalah dosa. Seringkali kami menganggap ada dosa kecil dan dosa besar. Padahal di hadapan-Mu tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa sama hitam di hadapan-Mu, di hadapan kekudusan. Oleh sebab itu Bapa tolong hati kami untuk kami benar-benar merdeka dari rasa bersalah. Kami tidak mau menyembunyikan pelanggaran kami, apa yang menurut kami kecil. Tuhan tolong supaya kami melihat bahwa itu tetap adalah hal-hal yang menentang kekudusan Tuhan. Kami berdoa mohon kepada-Mu Roh Kudus, Engkau bertahta di hati kami. Tegurlah ketika kami salah, cepatlah Tuhan, karena kami ingin memiliki hati yang lembut untuk segera sadar, hati yang lembut untuk segera bertobat, dan hati yang lembut untuk dipimpin untuk kemudian berubah. Kami percaya kami akan mendapatkan kebahagiaan ketika kami menjadi orang yang diampuni pelanggaran kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang selalu tersedia bagi kami. Dan terima kasih untuk tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menolong kami setiap hari maju terus di dalam Engkau semakin dewasa, untuk tidak terus tinggal dalam dosa kami, tidak terus mengulang kegagalan dan kelemahan kami, tetapi meninggalkannya dan bersama dengan Roh Kudus kami maju kembali, terus maju bersama dengan Kristus untuk bertumbuh. Terima kasih Bapa. Kami ingin bebas dari rasa bersalah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Merdekakanlah kami Tuhan. Kami berdoa hari ini. Kami tahu penebus kami hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.